Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha al-misbahu fi sujaja as-sujaja ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la zarqiyatin wa la ghurdiyah yakadu zaituha walau lam tamsaskun nar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha wa yadriku Allahu amsalu lin-nas wallahu bi kulli syai'in alim. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, masih diparingi rahmat oleh Allah, masih diparingi kekuatan oleh Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah keluar masuknya nafas kita. Ada suatu nikmat rohaniah dan juga nikmat jasmaniah yang tidak bisa terhitung, yang tak bisa dikalkulasi dengan akal dan pikiran. Banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat Islam dan nikmat iman, lebih-lebih nikmatul ihsan. Mudah-mudahan kita sekalian masih diberi kesempatan untuk bisa berpikir bahwasanya hidup ini adalah ngabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kesempatan kita sekalian termasuk orang yang masih belajar mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, selama kita tidak bertemu selama 1 bulan, dan alhamdulillah sekarang ini pertemuan akhir. Dalam arti akhir, istirahat dulu, berisi. Dan mudah-mudahan kita sekalian akhir dan awal untuk bisa bangkit, bahwasanya di pundak kita sekalian dibituli ilmu yang dihibai dan diwarisi oleh para mursyid, agar supaya kita termasuk orang yang betul-betul menyembah dan betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kenyataannya, kita belajar tobat ini masih keteteran, masih banyak kekurangan-kekurangan kalau dibandingkan dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Wujud nyembah kita ini tidak sembah, padahal Gusti Allah memberikan nikmat
yang tidak bisa diukur dengan ukuran akal, dari sayangnya Gusti Allah, dari cintanya Gusti Allah kepada orang-orang yang masih mau bertobat dan mau mensucikan diri. Kita selaku hamba terlalu banyak mengikuti urusan nafsu daripada perintah Allah yang sudah ditentukan melalui akidah. Kadang kita tidak terasa, tidak terosok. Masih maitu Gusti Allah, masih suudon ke Gusti Allah, masih mau menyalahkan Gusti Allah. Tidak terasa. Sehari-hari pasti tukul maitu nang Gusti Allah itu tukul. Kenapa demikian? Orang yang tidak mensyukuri akan nikmatnya Allah, berupa menjadi kesempatan keluar masuknya nafas ini, semestinya kita mensyukuri ada apa di dalam itu. Kita masih belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaknya nikmat. Jangankan kita tidak usah berpikir, tidak usah mikir sehingga syukurnya awal. Kita mikir di dulunya awal. Di dalam kita ini. Coba pikir ke dalam. Berapa triliun Allah setiap hari ini membayar kita sekali. Sedangkan kita cuma nyumbangnya kalau ada masalah, kesulitan yang tidak bisa diatasi, baru ingat kepada Allah. Kalau kita dikasih nikmat yang tidak mempersulit kehidupan kita sehari-hari, kenyataannya kita lupa kepada Allah. Ayo kita berpikir ke dalam, seperti apa nyembah kita kepada Allah. Apa ya cukup sholat? Apa ya cukup kita berpikir? Apa ya cukup ibadah-ibadah kita yang katanya akal wis rabu. Gak cukup. Masalahnya kita masih banyak kepentingannya nafsu kita ini. Iya, Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita lewat Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rupanya ilmunya namanya ilmu wujud nurul. Kadang kita lupa dikasih ukuran oleh Allah, dikasih ukuran yang Gusti Allah lewat anak, lewat istri atau lewat suami dan juga lewat saudara, lebarnya masyarakat dan bangsa ini. Kita masih menuduh salah. Si ngarani salah atau ngarani cukup kepada menyebab kita ini nafsu akan menggerogoti hati kita ini. Si ngelokno cukup nanggung. Ini maidu nang Gusti Allah. Padahal yang mencoba kita itu mutlak semata-mata Allah menggerakkan manusia yang akan menggoda kita dengan ukuran sabar temenan. Wong-wong sing kate-kate nang aku itu. Kita semono nang Gusti Allah itu. Akhirnya saya dengan panjenengan maitu kepada yang membuat cukup kepada kita. Padahal
Kalau dikaji ke dalam, seandainya tidak ada cobaan itu, Allah memberikan perintah kepada sifat-sifat yang lain untuk menggoda kita tidak mungkin akan belajar sabar ini. Dengan godaan yang seperti itu, yang diukur oleh Allah lewat sifat-sifat yang lain itu, kita tidak bisa mencapai kepada makom yang sempurna. Makanya Allah berkata, semua makhluk ini yang akan mencintai Allah, kabeh diuji. Nah, Allah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Nggak ada yang kuat. Ada juga yang sebagian kuat, mungkin ya 1001 aja. Kenyataan fakta ini yang saya katakan, nggak ada yang kuat. Kadang di hati saudara-saudaraku timbul tanda-tanya, apakah ada alat lain untuk mencapai kesenangan kepada Allah ini? Orang mah itu warna uang, ya, orang manggelan, dan lain sebagainya. Kita juga sekalian semua ini sudah dibekali sholat dan wudhu oleh Rasulullah SAW diajari hal seperti itu. Itu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, agar supaya kita mampu di dunia ini perang dengan dirinya sendiri dulu, dan juga perang di luar dirinya sendiri. Kadang kita tidak terasa, tidak teroso, tidak merasakan bahwasanya saya dengan panjenengan semua ini perang di awal dewi, perang dengan dirinya sendiri. Setannya itu ya kita sendiri. Setannya kita sendiri. Kebutuhan meripat, kebutuhan kuping, kebutuhan hidung, kebutuhan lisan. Ini kadang-kadang kita tidak manut kepada tuntunan Allah yang diajari oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita manut nang tuntunan Rasulullah SAW, iring lek dihibai, lek dikandani, lek dididik, diajari, sholat kelawan wudhu itu, supaya fungsi setan kita yang ada di kepala, yang banyaknya 5 ini, tidak akan menggoda hati kita. Jadi setan yang paling banyak di tubuh kita ini posisinya di atas leher. Itu. Saudara-saudaraku yang di sini. Jadi setan yang menggoda kita, bukan di luar kita, duduk di jogone awak, sampai di dalam kita ini sendiri. Yang utama setan yang paling banyak itu di atas kepala, di lingkungan kepala. Coba nanti zaman periksa sendiri. Kebutuhan mata, kebutuhan hidung, kebutuhan telinga, dan juga kebutuhan lisan. Lah, yang paling sedikit di bawahnya leher itu cuma 2. Saudara-saudaraku yang dikasih,
agar supaya kita mensyukuri akan nikmat Allah, manut nang ajaran Rasulullah. Ayo kita perang dengan ini. Awal itu kita untuk mencapai kepada makom lama wudu ilallah, lama wujudu ilallah. Kita harus menutup lubang yang 9. Jadi jangan biar nggak tanya-tanya lagi. Kadang-kadang saudara-saudara dulu ditanya, apa sih mau alatnya untuk supaya mencapai makom lama wudu ilallah, lama wujudu ilallah itu? Lama wudu ilallah tidak aku sembah kecuali Allah, lama wujudu ilallah tidak ada wujud di dunia ini kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teorinya dan pelaksanaannya, ayo coba setan kita ini. Nah, setan kita ini masuknya di lubang yang 9. Jadi masuknya setan kita ini di lubang yang 9. Lah setan itu membawa penyakit 7. Mungkin saudara-saudara yang sudah ngaji ngerti penyakit itu. Nah itu melebuni dari lubang yang 9. Kenyataan ini menungso ini lubang 10. Sing 9 orang lubang ini, sing 10 pun lubang namun tidak ada lubangnya. Makanya hitungan sampai di hitungan matematika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tidak ada, kosong. Jadi angka yang paling tinggi itu 9, yang paling tinggi lagi adalah kosong. Jadi tubuh kita ini matematika sebenarnya, cuma karena kita tidak mau berpikir, tidak mikir-mikir. Dikira setan itu di luar awak, bukan, aneh. Setan itu ya kita sendiri. Nah, setan yang lubangnya 9 ini akan dimasuki oleh penyakit yang namanya 7. Itu. Mungkin nanti satu persatu masuk di lubang yang 9 ini. Selama lubang yang 9 ini tidak ditutup semua, salah satu yang buka, gak bisa ke arah lubang yang tidak ada lubangnya. Lubang tidak ada lubangnya. Karena lubang tidak ada lubangnya ini rahasianya Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Nah, kalau saya dengan ini sehari-hari berperang dengan setan yang saya katakan dari awal tadi, 9 lubang ini ditutupi kabeh. Tentunya penyakit yang 7 tidak akan pernah masuk. Apa yang akan diserang di dalam tubuh kita ini adalah segumpal darah kita. Pada hakikatnya rohani kita yang akan diserang oleh penyakit itu 7. Jadi penyakit 7 ini akan masuk di lubang yang 9 ini. Nah, ini segumpal darah kita akan digerogoti. Itu akan dibelenggu. Makanya perbuatan kita tidak menunjukkan selaku tuntunan ataupun belum tuntunan, tidak berjalan sesuai dengan aturan Islam yang dijauhkan Allah di Al-Quran, termasuk dijauhkan oleh Rasulullah SAW. Kita masih bisa membawa malapetaka di keluarga, juga bisa membawa malapetaka di masyarakat dan luasnya bangsa ini. Mana akan mungkin kita ini akan damai di dunia, tentrem adem, ayem, gemari paling kita.
Kalau sudah tidak tentrem, adem ayem tentrem gemari palo jinawi, uripe bingung, sing diukur mek ukuran senjata. Ukuran duniawi so. Padahal duniawi ini adalah untuk alat kita hidup di dunia. Namun rahasianya di dunia ini adalah hidup kelanggengan kalau tidak ngaduk dengan dana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah penyakit 7 ini masuk di lubang salah satu yang 9 itu, masih bisa masuk. Jangankan orang syariat, orang hakikat pun nyembah kepada Allah tidak termasuk kolom lama wuju ilallah, lama wujudu ilallah. Tidak termasuk orang yang nyembah Gusti Allah. Tidak termasuk orang yang dunia semua ini mutlak adalah wujudnya Allah Subhanahu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, pikir toh, puasa toh, sholat toh. Katanya jenengan bisa baca, tapi masih belum bisa menutup lubang yang 9 dari salah satu. Akhirnya masuk penyakit yang 7 itu tadi, tidak dikatakan nyembah kepada Allah, tidak dikatakan semua ini mewujud karena Allah. Ini. Nah. Mungkin ngaji duluan, kita berpikir ke dalam. Kalau keluar ini tidak ada gunanya, masih sampai ayu, ganteng, itu merumat ular. Nah, kadang-kadang kita sedang lupa bahwasanya hidup langgeng itu nanti kalau sudah pulang dengan hasilnya Allah Subhanahu. Mestinya untuk makom kita ini apa namanya, sejajar bareng dunianya kita kelola, itu akhiratnya pun juga kita kelola juga. Nah, kenyataan hidup akhirat adalah juga kenyataannya hidup dunia. Makanya kalau di dunia ini kelakuan kita sehari-hari selama 24 jam ini selalu berusaha untuk menutup lubang yang 9 ini agar supaya penyakit 7 itu tidak masuk. Nah, ini baru orang yang digelar oleh Allah, orang yang berusaha untuk tobat. Nah, kita ingin tobat, berusaha tobat, namun masih belum bisa menutup yang lubang 9 ini, maka penyakit yang 7 itu akan masuk satu persatu, akan gerogoti iman kita, gerogoti segumpal darah kita, dengan kenyataannya hidup tidak akan langgeng di dunia, lebih-lebih hidup kelanggengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tobat dan belajar. Kita ini belajar, ajar ya. Belajar tobat, belajar mensucikan diri. Jadi yang namanya mensucikan diri itu, kalau dirisi, nutupi lubang minum. Supaya penyakit itu kurang lebu satu persatu dari lubang yang 9 itu untuk meroboti iman kita. Nah, kalau sudah digerogoti, tumbuhlah di perbuatan kita sehari-hari. Berumung so teratur, berumung so agen-agen, berumung so dunia di TWE, penyakit. Nah, cukup pelaksanaan. Kita dikasih amanah dunia yang banyak. Karena medite sono
Oh, mesti dulu. Nah, karena merasa dunia itu punyanya sendiri. Padahal dunia ini semuanya miliknya Allah. Kita cuma dititipi. Di situ. Kadang was-was. Ya. Wong besok pagi ini masih pekerjaannya Allah. Saya ngurus sekarang. Lalu sekarang masih belum dinikmati. Kok besok diurus itu? Besok itu urusannya Allah. Sekarang pun ini urusannya Allah. Lah ini sekarang ini yang kita urus. Besok kita nggak usah urus. Itu cuma urusan Allah. Gitu loh. Sekarang masih belum dinikmati. Besok sudah dipikir. Oh enggak, katanya tadi wong bingung. Itu. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Tidak percaya diri bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya itu urusan Allah. Rezekinya pun juga urusan Allah. Biarpun sampean metengkang, ngetan ngulon, boleh rezeki, namun Allah masih belum mengepaskan kepada rezeki yang kita cari itu. Tidak bisa. Itu pun cuma kehendak Allah semata-mata. Ikhtiar itu cara ukuran akali menungso. Namun pada hakikinya semua itu adalah Allah yang akan memberinya. Ini kadang kita tidak terasa, karena kita tidak pede, tidak percaya diri bahwasanya besok itu ada yang ngurusi. Gitu. Nah, karena sampai ngurusi urusannya Allah, besok ini diurusi, ya bingung namanya. Begitu. Nah, kalau sekarang ini kita nikmati, kita kelola, dan kita syukuri, pasti besok itu akan ada. Di situ. Ikhtiar ataupun tidak ikhtiar, tergantung wadahnya manusianya. Iya. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Al-Quran dawuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Tidak ada makhluk yang di dunia ini yang merangkak, yang berjalan, yang lari, yang berkemetor, yang tersembunyi. Semua itu tidak ada rezekinya. Semua itu termaktub, sudah dipegang oleh Allah sendiri. Itu sudah di tangannya Allah sendiri, kitabnya Allah sendiri. Nah, karena saya tidak percaya diri, akhirnya diperkosa oleh nafsunya sendiri. Kita banyak kalah sehari-hari ini, terlalu terlalu serius mengurusi urusan dunia. Padahal dunia ini adalah alat, tidak akan langgeng. Tidak akan langgeng. Coba kita berpikir, urusi dulu silakan, urusi dulu Allah. Gitu. Jadi dalam kita ikhtiar ataupun yang tidak ikhtiar, Allah dulu yang diurusi. Maka Allah itu akan memberikan satu jalan. Pasti diberi jalan. Jalannya sugih yo ono, jalannya melarat yo ono. Gak iso wong ngekei melarat, gak iso. Gak iso wong ngekei sugih, gak iso. Tapi itu Gusti Allah. Cuma Allah mutus sifat-sifat yang lain untuk menyempurnakan kedua jalan itu kepada kita sekalian ini. Karena kita tidak teliti, tidak percaya diri, bahwasanya saya dihidupkan di dunia ini adalah urusan Allah semata-mata. Tapi berpikirnya kita kadang-kadang ini, aku tidak nyambut gawe di kantor, ya ada kantorku yang bayar. Lalu kantornya pengeran. Bumi pengeran, jangan yo saya pengeran kan, gue yang gitu. Cuma keran-kerannya saja agar supaya kita sekalian percaya diri. Ini suatu praktik.
Kenapa kita sekalian ini kok repot masalah apa nih water itu? Karena tidak termasuk orang yang nyembah. Nah, orang yang nyembah pun itu termasuk orang yang menyembah itu orang yang bisa merasakan kesembahannya. Jadi orang yang menyembah itu bisa merasakan kesembahannya. Di situ. Foto wong jaluk nang wong tentang sesuatu. Barangnya dicekel, lah wong nggak ngerti seo sopo. Biar jelas, saya punya masalah. Nah, saya ibaratkan saya ini Allah. Ya, saya ini ibarat ini saya ibarat Allah yang punya masalah. Terus sampai minta kepada saya, jenengan tidak tahu kepada saya, itu mangganya cuma yang sampai ambil. Ya apa ini? Ya sama dengan sampai mencuri, karena sampai tidak kenal kepada orang. Pokoknya sampai keabotan masalah ukuran duniawi ini, karena sampai tidak kenal, itu. Karena tidak kenalnya itu sampai tidak bisa mensyukuri akan nikmatnya Allah. Bahwasanya mati hidup semua ini adanya urusan Allah. Jadi urusan Gusti Allah apa ini? Itu. Waktu alam itu urusan Gusti Allah, urusan manusia. Bisa mikir pinter yo, Allah sing mikir pinter itu. Bisa berjalan, bisa berlari, bisa nyangkul dan lain sebagainya. Mutlak kabeh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma keran dan keran ini yang digerakkan untuk perputaran ramenya kehidupan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu, ini nggak ngaji syariat mana yang jarang itu. Wis sholat makmum tok bedino suruh masuk racun. Itu majiku di situ. Sebagai oleh nanti di daerah masing-masing agar supaya mempraktekkan kita punya tubuh yang sempurna. Katanya sampean dan aku ini ganteng ayu. Iku bisa temani setannya aku sampean yo aku dulu sama iku. Di situ supaya sampean tahu kepada jumpal darahnya. Kenapa dengan saya ini tidak tahu kepada jumpal darah ini? Yaitu masuklah penyakit itu. Di alam ini ada penyakit 7 yang akan masuk ke dalam lubang-lubang yang 9 itu tadi. Akhirnya lubang yang tertutup tidak akan membuka. Itu. Kalau 9 sudah ditutup, maka lubang yang tidak ada lubang ini akan dibuka, akan membuka. Itu. Kalau sudah dibuka, apa yang ada di situ? Katanya Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalannya Allah yang betul-betul lurus. Gitu. Kalau pintu rahasia itu sudah dibuka oleh Allah, kehidupannya di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Dua rezeki akeh, tenggang rasanya kepada sesama yang ada. Itu. Di situ Rasulullah asih sak kabeh makhluk iki ada ono. Di situ. Enggak mungkin meditang nih. Ada yang orang sembahyang, enggak sembahyang dan lain sebagainya. Kita tidak akan ngurus orang, yang penting kita yang sembahyang. Karena apa? Karena kita dituntun oleh Rasulullah SAW lewat wahyunya Allah. Itu gak ketinggalan disopo ya nyopo gitu. Di situ. Seperti apa yang sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu? Gitu. Katanya hukum syariat, siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim itu kalau rambut dipecah menjadi 7, tajamnya luwih lantuk karo silet. Gitu. Kaya opo iku wong bersemon. Melebuni nang lubang sing songo itu
Pitu itu luwih langsung karo sirik. Itu. Contohnya takabur dan sombong bisa membunuh orang tak terasa. Di situ, memfitnah orang tidak akan terasa. Di mana uratnya itu, jembatannya di lubang yang 9. Gitu. Kenyataannya di lubang yang tidak ada lubangnya ini, kalau sudah silos semua, 9 ini sudah tertutup, 7 tidak akan masuk. Lah kula kalau jenengan dibekali sholat kelawan wudu, gitu. Nah, sholat kelawan wudu ini termasuk wong sing tobat nang Gusti Allah. Nah, kalau sudah lubang yang 9 itu ditutup, tidak bisa masuk, lubang yang tidak ada lubangnya ini membuka, itu namanya ihdinas siratal mustaqim, tutup nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing diarani iman. Nah, iman itu yakin ono barang sing diyakini. Ya nek ono barang sing diyakini yo nek kalau ngomong iman, iman nang sopo? Wong iki wong kabeh iki hayyun maujud. Hayyun itu urip, maujud itu ono. Di ayat lain kullu syai'in halidun illa wajah. Sekabeh iki rusak termasuk aku sing ganteng sampeyan sing ayu. Rusak kabeh dipangan ular, dipangan rayap, hancur barang kecuali di dalam lubang yang kosong sampai masuk itu yang secara dan saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ini, jadi tidak namanya dua wong, paidono awal dulu. Jangan meriksa orang, meriksalah dirinya sendiri. Kalau sampai menyalahkan orang, bodoh menyalahkan pengiran, orang itu malah lalu pengiran bisa. Di situ. Nah, kalau sudah lubang yang tidak ada lubangnya itu membuka, itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Lah itu si ono pintu maneh 5 perkara. Itu. Jadi masuk nang alam kegaiban lewat ihdinas siratal mustaqim itu masih ada lorong 5. Itu. Cuma satu ini yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Rasulullah qul mukmin arsullah hati wong memiliki ketinggal aras. Itu. Nah, kapankah saya akan nyampe ke sana? Padahal kita sudah dibebani sholat dan wudu sudah ditutup. Wong wudu itu ngono, lah wong sholat itu ngono. Supaya penyakit itu iki ora mlebu nang lubang sing sono. Jadi sing iso nutup lubang sing sono iku kelakuan yang sholat lan kelakuan yang wudu. Agar supaya nang tutup 10 lubang nilang lubang ini buka. Lah iku ilmu syiri wa akhfa. Itu rahasianya Allah. Tidak bisa dibahas rahasianya Allah. Bisa dibahas orang yang sudah punya petunjuk dari Allah. Tidak bisa dibahas karena orang itu belum punya petunjuk dari Allah. Lah, umpama saya dengan jenengan sudah dikasih hidayah dan petunjuk dari Allah. Sabawono wis wong sing ngomong ngene mencari ngono wis. Wis ndak usah diurus wis. Urusane awake dhewe iki ayo urus. Ini. Udah jauh-jauh mangkel karena wong sing ngomong lewat ini sampean dari sampean ku mangkel. Nah, wis sampean ngomong ragu. Akhirnya mangkel nanti. Lah sampean ngomong salah lewat kuping ini, guyu nanti. Guyu yang jelas tertawa nanti. Seandainya ada orang itu yang mengatakan saya begini, mungkin saya tidak akan sampai kepada siratal mustaqim yang ditentukan oleh Allah itu. Di situ, jadi jangan menyalahkan sebab, salahkanlah pribadi kita sendiri. Itu.
Ini bukan zaman akhir, zaman tak kena. Di zaman akhir mulai bilang ini zaman akhir. Si cili aku zaman akhir. Mulai buji Rasulullah zaman akhir. Wih selalu akhir kan? Mulai zaman ini tak kena yo. Bisa ikiji di sana menghalalkan segala macam cara. Itu kehidupan masyarakat, bantu-membantu. Wah, sudah sekarang ini tipis sekali. Iya, jangankan memberi kepada orang yang nggak punya. Itu. Mereka nyeleh, anak-anak mulai itu. Di situ. Iya. Di situ. Cocok mana itu deh. Walaupun doa itu sama. Itu. Hukum ini di kau itu. Pokok yang namanya membungakan. Itu ya. Ini yang bahas ini bukan orang awam. Ya. Orang yang ngerti. Lewat agama yang kita beroboti supaya iman kita ini rusak. Itu ngono, bahaya. Itu pondok ono bangi. Lenti mulai dia, ono bangi, nah ono. Di zaman modern sekarang ini dah. Ini jadi tradisi kuno, kalau zaman wali dah ono. Misalnya di akhir ini. Jadi toleransi kepada sesama ini sudah tidak ada. Itu. Masalah jual beli, tawar menawar dan sebagainya, itu ada hukumnya. Yang pulang itu dah iso itu. Itu nggak boleh bikin menang uang santri ini tidak bayar lah, jangan ini bayari. Itu saya bukan kritik, ini satu pandangan. Kalau nanti sampean dikasih amanah oleh Allah, ini ngona akidae. Dari ini sholat di utuh itu ditutun ini, itu. Ayo sama tidak beri penyakit. Apa aku bisa memberi penyakit? Ayo periksalah kita sendiri ini. Apa kelakuan yang tidak tepat? Itu. Penyakit mana yang masuk di dalam lubang yang 9 ini? Di situ. Paling gampang sekali ini kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya menyembah kepada Allah ini. Kenapa sulit untuk orang yang menyembah kepada Allah akan sampai kepada itu? Ya karena memerangi dirinya sendiri belum mampu, malah memerangi orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita ini. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Kita tidak usah melihat di luar kita. Apa jadi kuno ini? Ayolah lihat kita sendiri ini. Itu. Apa sih saya ini? Apa sih aku ini? Itu. Ini bisa satu persatu mulai dari ujung rambut sampai ini sampai sikil. Nah, lekono lobang itu semua kayu prison. Kalau bisa yang tujuh ini jangan sampai masuk, sama berlaku itu alate itu sholat di wudhu. Itu. Terus bilang Allah nyampe di Al-Quran, Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang nang wong tobat, Allah senang nang wong mensucikan diri. Satu, yang kedua wa aqimi sholat, inna sholatan hanil fahsai wal munkar. Tak temen wong sholat itu nyegah saka perbuatan sing gak kena. Lah, perbuatan sing gak kena itu lewat lubang sing songo iki supaya atiku be atine jenengan iki iman hancur. Lewat hancur mestinya legon tapi salah. Nek dunia iki jembar tapi syukur. Iki. Nek dunia iki padang nek sama nabrak-nabrak petang gitu. Itu ruginya orang-orang yang berpikir kepada dirinya sendiri masih bisa menyalahkan orang lain. Ya Allah saja tidak menyalahkan, nyorongo, gitu. Iya, mau berbuat jahat sudah jelaskan, Allah nggak akan geger di situ. Nah, kok kita ngurusi orang lain loh? Ayo deh sama dingin damai, itu jangan ngurusi orang liya, ngurusi awak ini. Bisa ngurusi wong liya misi to ya. Satu yang kita itu bisa ngurusi orang lain, lek tonggone enggak duwe sama ngurus ono, itu oleh. Lek kelakuan dia enggak oleh. Sudah urusannya sendiri. Itu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Itu sampai sembahyang mesti nakal wis, sepateng. Itu dikira sama sepateng wis. Tapi sik salah siji mlebu penyakit itu di lubang sing songo. Juga iso sumpet-sumpet to sih. Masih mari usahakan lah iso sumpet kami. Pokoknya sing durung ngerti. Saudara-saudaraku
yang dicintai Allah. Ini awal kita bangkit. Bersiap untuk ini dulu mungkin ya 4 bulan atau 3 bulan kalau nanti pertemuan. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan kita tidak bertemu, jangan mikir wong liya, mikir awake dhewe ya. Di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam kegiatan masing-masing, jangan gitu, sekali-kali melihat pekerjaannya orang. Jangankan orang itu sudah benar, salah sekali sudah orangnya sana. Ayo salah kita itu di mana? Penyakit kita yang 7 ini masuknya di mana? Ini kita periksa. Lek sampean ingin damai, adem ayem tentrem, musuh anak, musuh bojo, musuh tonggo, musuh dulur, kabeh iki wis. Ayo kok buahe prilakune apik, tata keramane apik, akhlake apik, adab asore apik. Wis seneng kabeh. Kenapa saya dan jenengan tidak bisa ini? Ya itu tadi karena masih menyalakan diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu lek cuma karo salat dipikiri dilebus nang rahmate Allah. Satu hari satu malam 24 jam ini bertriliunan nggak bisa dihitung dengan akal ini. Nek di ijo di karo ngono. Gak cukup dulu, gak cukup. Itu. Yang cukup itu cuma membersihkan hati. Yang cukup itu kelakuannya membersihkan hati. Hati lebih bersih, no? Lewat hati ini bersih. Gitu. Nah ini baru cukup. Kalau hatinya masih belum bersih, lo contohnya nanti sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Takbir itu ngucap ihram putih. Gitu. Niku salam selamat dunia, selamat akhirat. Jadi aku bisa mandikir, sholat, pateng ya, tapi belum selamat. Ya kan masuk kriteria yang saya ucapkan dari awal itu tadi. Ini biar kita berpikir. Jadi tidak ngelok wong gitu. Biarpun ada orang yang seperti apa, ya silakan. Hak EDW. Termasuk sampai dengan nanti ya saya dengan ini dijelekan. Kalau sudah akan merasa nikmatnya Allah seperti itu, gitu. Nah, karena lubang yang 9 jadi nubi, penyakit tidak pernah masuk, jelas sampai ngomong alhamdulillah nanti. Iya, jelas ngomong alhamdulillah. Kenapa demikian? Alhamdulillah Gusti, aku tidak didadekno kasus tiang itu. Kan maksud saya alhamdulillah tidak dijadikan seperti orang itu. Nah, umpama saya dijadikan orang seperti itu, lah ngrasani wong, fitnah wong, medhitan wong to, sentimenan to itu. Wis mari salate patang, pikire patang gemet. Ini biar sampai nanti punya pengertian nantinya oleh-oleh itu. Saya cuma selaku tuntunan, mudah-mudahan itu wasiat dari Rasulullah kepada ulama, pada para mursyid KPI. Apa? Islam ini langgeng. Islam ini langgeng, akan abadi. Nah, keabadian Islam ini kalau bukan kita sekalian Islam ini yang akan memelihara. Namun kenyataannya setelah saya survei, fakta yang ada, Islam ini dirusak dengan orang Islam itu sendiri. Iya, sampai ada ajaran bom. Ini itu bom-boman itu bukan ajaran Islam itu. Kalau ajaran Muhammad Rasulullah itu bukan seperti itu. Nah, kita sekalian punya keringin. Karena alhamdulillah kita itu tidak dijadikan umat seperti itu. Wong sing sombong, takabur, meditan, ya, rasani tonggone tok, sentimenan nang tanggane tok, nang dulur tok iki. Wis jarno ngono wis lho. Sing penting aku wis sampeyan gak ngono. Kan untung bagi Gusti Allah tidak dijadikan seperti orang itu. Makanya alhamdulillah. Makanya kalau kita sering menyalahkan orang, salah kita sendiri tidak akan ketemu. Di situ. Apalagi ngaji yang seperti ini. Itu sudah terasa, duit-duit, tukaran. Jangan dengan orang lain. Dengan dulunya sendiri itu sampai tukaran. Sampai nyobo dan nyobo itu. Ya apa yang
Ini bukan tanggung jawab saya, ini akidah dan mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang akidahnya yang kena. Jangan ini wis ngaji ngono, wis ngono ya. Izin ya, malu. Ayolah di situ. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Ayo salahkanlah dirinya sendiri. Sampai yang sembahyang ini sembahyang ratu dan pangeran. Dikir sing ratu dan pangeran. Lek sembahyang dikir iki ratu dan pangeran. Akhirnya pangeran ngekei weruh. Apa dikai weruh? Krono hatinya aku panjenengan iki bersih. Sama dengan air. Kalau air itu bergincir nih, matahari itu akan tembus ke dasarnya air. Kalau di sumur ke dasarnya sumur, waktu ini ketok, pasir ketok, kabeh wae ketok, bersih. Seneng gue. Diwai titi, alhamdulillah. Diwai gedeng, alhamdulillah. Diwai akhir pun tidak ujiran, alhamdulillah. Tapi kalau sudah sumure buta, sinar matahari tidak bisa tembus ke bawah, mantul lagi ke atas. Ya nggak indah hidupnya. Pekerjaannya cuma melihat tangganya, melihat dulure, dan sebagainya ini. Nah ini namanya sumur yang sudah motor itu, yang sudah buta, itu. Jadi kalau hati kita itu buta, kan? Temuiran, jangan dulu pahit, temuiran itu pahit. Ya apa sih ada temu rawa? Kan isu. Bila beda temuiran pasti temu. Nah, temu awak. Ada temu awak itu nak main itu. Uang mesti sing baik ya awak itu. Saudara-saudaraku yang dicintai. Untuk mencapai kepada ainul yakin, buah daripada meneliti 7 penyakitku supaya tidak masuk di lubang yang 9 ini, lubang yang 1 itu akan terbuka. Kosong itu terbuka nanti. Lah di situlah dawuhnya Allah, sumala tarawunaha ainal yakin, teman-teman ngawuri dan makrifat. Nah, di kono kesenengan wis. Nah, senengnya sudah dipertahankan. Itu. Lah karena senengnya tidak dipertahankan, masuklah lagi penyakit 7, ganti lebu di 9 lubang itu tadi, ganti. Akhirnya ditemui orang mana, petang mana, gitu. Pak itu dulu. Ini kan mula nama bener uang, awalnya dewi salah sih kamu bener, uang sih bener kadang di bawah ngomong. Ini itu atau pikiran di situ seandainya dengan indah punya hidayah dan petunjuk dari Allah akan memberikan tahu ilmu seperti ini bukan ilmu saya, bukan ilmunya mursyid yang dari atas sampai bibir Rasulullah, bukan. Itu cuma menyampaikan berliwani walau ayat, menyampaikan walaupun terbayang. Itu kabel musuh harus dia petunjuk. Gitu. Yang punya petunjuk itu adalah Allah. Mutlak langsung. Ilmunya ya Allah bisa menuduhake. Gitu. Makanya jenengan ingin disenangi Allah. Ayo tutup monolog, so monolog enak suhu supaya penyakit sing ditumpuk polo itu enggak melebu. Nah, sing kosongi terbuka kuat. Di situ lah bahagialah orang-orang yang melihat ainul yakinnya itu dari rahmat Allah yang tidak bisa diceritakan dengan perkataan dan kalimat. Karena itu rahasianya. Iya, sampai dengan saya ini rahasianya Allah. Di situ. Dari Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku pun juga rahasianya manusia. Sama-sama rahasia. Kenapa tidak bisa membuka rahasia itu? Ya karena pekerjaan kita sehari-hari ini masuk di lubang 9 itu, penyakit 7 itu salah satu masuk air seperti ini iman kita ini. Nah ini yakin ada sesuatu yang diyakini, yaitu semua terguna ya. Di kono sih lubang lima mana ya. Itu. Jadi mari lebu, mari tutup lubang lima itu, bulan yang kosong itu. Wis mlebu nang lubang sing kosong itu, iku sono limo jalan lagi.
yang sudah ngerti, sudah saya ceritakan, ini itu dan nah, lubang yang satu itu yang nanti akan sampai kepada ihdinas siratal mustaqim sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lah ono salah begini, ngomong, ya iso kan carno itu wong ditekal ya. Wong itu ngomongnya ngono iso Al-Qur'an ngomong. Yo Al-Qur'an kok buka kon bocor kon pelajari. Situ Al-Quran yang jauh, termasuk jauhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, lek jauhnya Rasulullah, aku percaya. Yakin, saya yakinnya ini ada ini. Karena Rasulullah itu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Sifat empat itu di jalan semua, pacar-pakan, kayak aku sampean. Di situ. Nah, Rasulullah ngomong, nah diskusi itu, wa man arafa nafsah fakut aruf-aruflah. Yang kenal lah AWBW, kenal titik-titik. Di situ, kalau ada satu orang yang ngomong, tidak bisa. Ini jauh Rasulullah itu jauhku. Jauhku, omongku si tarpakan iso. Dalam istilah tidak berulang. Saya tirukan ini jauhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gusti panutan kita zakat ini. Itu Rasulullah jauh man arafah fakut aruf-aruflah. Lek ngerti nang pribadi ini, ngerti nang pangerane. Nah, karena kita tidak ngerti kepada pribadi kita ini, apa pribadi kita ini? Tidak mungkin akan ngerti kepada yang kosong itu, yang tidak ada namun ada namun tidak ada itu. Masih kiai bisa ngomong ini nggak perlu, nggak usah dituti. Kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh ngusik sampai debat, nggak boleh jarno air. Di situ karena Allah masih belum bisa memberikan pengetahuan yang seperti itu. Lah untung lawong bosok-bosok kayak aku bersama niki, nah Allah juga petunjuk dan hidayah. Untung itu, dulu. Kalau seukuran orang-orang elit ilmu, kayaknya saya dengan nggak pantas akan menerima seperti ini. Tapi Allah tidak akan pilih, tak pilih keturunan, tak pilih golongan, lah itu iyo, kabeh dak milih. Pokoknya sing iso nutup lubang sing songo, itu udah iso mlebu. Lah itu baru wong sing di seneng nang Allah. Jangan salah persepsi ini, kadang-kadang salah persepsi itu. Islam itu ada satu keturunan, tidak ada. Tidak ada. Keturunan sopan. Pekerjaan apa saja. Apa saja pekerjaannya itu. Terserah. Namun Allah mencintai saya dengan ini. Semata-mata perilaku hati yang suci, yang mulia. Kenapa demikian? Karena penyakit yang tujuh tidak akan masuk ke dalam hati kita ini. Maka sehari-hari selama 24 jam kita harus teliti berjalan di dalam kita. Ini yang paling penting di situ. Masalah pengertian saya yakin panjenengan wis paham pengertian tauhidnya mubuk wis ono bukune kok di situ. Tapi yang lubang 9 sampainya nanti ke dalam ada lorong lagi 5, nyampainya ihdinas siratal mustaqim itu kawan kita Cero sampai dewe ini saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ya kalau sampai rumosok ratu, rumosok suki, itu akhirnya tidak mau menahu kepada sesama. Itu pangeran, nggak boleh pangeran, boleh Gusti Allah kabeh. Itu ilmu sampai Gusti Allah, ilmu sampai Gusti Allah. Kabeh semesta ini, wallahu fil ardi samawati. Iki Gusti Allah kabeh. Itu. Macam aku dengan saya ini. Jenengan dan saya miliknya Allah, bukan dari Bapak. Itu paling garap. Tidak kayak Gusti Allah. Masih murtad dulu dia nanti Allah dia boleh tidak rezeki. Itu. Jangan kita mengakui badan kita ini punya sendiri.
Itu. Seperti juga anaknya, anakku. Kalau boleh dadek nunggu tidak punya hak dan milik, sewaktu-waktu oleh Allah akan diambil, disebut mana. Itu. Ya, umpama anak itu aku. Dicukup oleh Gusti Allah. Tidak oleh. Tidak bisa, meskipun tidak oleh. Lebih supaya dicukup. Pasti. Jadi gemet di sana. Gitu. Ayo kita berpikir. Kita semua ini, jasmani dan rohani ini yang ada di dalam tubuh ini, itu bukan ada yang memiliki mutlak itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasar di Gusti Allah, sapi di Gusti Allah. Sama kalau garing lola, tanah di Gusti Allah, kabeh di Allah, kabeh garing lola to. Gitu. Makanya kalau dikasih iman oleh Allah, ayo, gitu. Lihatlah sesama ini yang membutuhkan tangan yang di bawahnya dengan tangan yang di atasnya bandingkan dengan saya nanti. Itu jadi dewe ini, di dewe bisa di penyakit. Jadi kalau pakai penyakit itu, nah itu sumur jadi gak diangsu, tidak diangsu, jadi racun. Airnya semakin keruh, bingung bagaimana. Saudara-saudara guru yang dicintai Allah, sekedar wawasan agar supaya nanti di daerah masing-masing menjadikan tuntunan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, gowo bendera Rasulullah Islam iki rahmatan lil alamin. Di alamin, di tonggo, di rumah, di masyarakat ini kabeh. Lah, semua kejelekan-kejelekan yang ada di mata kita ini adalah cermin agar supaya kita tidak seperti itu. Itu. Sama ingin adem ayam tentrem, uwiken dino, luwe-luwe pelanggan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai untuk mencapai kepada makom langgeng, ayo, gitu. Ojo diobahi atine perkara-perkara dadi penyakit tidak mlebu. Lah, dikono sama mlebu nang koso. Lah sik dikono ono jalur 5 siji sing dipilih sampean iku wis tutu nang idina siratal mustaqim, moko yo iku sing diarani alam langgeng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lha dikono sampean pasti seneng dunya, seneng akhirat, itu ya hadana wa bil akhirati. Nah, ning dunya enak, ning akhirat enak. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, alhamdulillah kebetulan malam ini kita bersama sekalian ini ada 3 dulur. Ngaji ini ilmu yakin, amalul yakin. Nah, dilakoni teman-teman. Dia bertatih-tatih di tempat masing-masing yang 3. Gila masuk presentasi, sudah dikira-kira. Nah, karena dia-dianya ini melaksanakan sholat dengan wudhu, ya, dengan panggilan ainul yakin ini bukan rekayasa romonya, bukan. Ini mutlak dari Allah. Di situ semestinya kemarin dimulai itu cuma karena terlalu banyak, alhamdulillah saya dikasih rahmat oleh Allah 6 yang tidak saya laksanakan kemarin cuma itu, yang sekarang saya rubah jadwalnya sekarang ini. Alhamdulillah dengan bersamaan teman saudara sekalian ini dalam acara pertemuan terakhir awal. Ayo kita saksikan 3 saudara ini yang akan menyempurnakan ilmu yakin, amalul yakinnya kepada ainul yakin. Tuh, harapan saya kepada 3 saudara ini, nanti setelah tahu, dengan Allah dikasih tahu, ya, ayo dicukup menurut kegiatannya masing-masing. Saya katakan tadi dari awal, tutup lubang yang 9. Supaya penyakit itu tidak masuk. Kalau sudah masuk, maka sana akan langgeng di sana.
Ini tidak karena baru, tidak karena lama, sama aja. Tidak ada guru, tidak ada murid, lain. Saya cuma menyampaikan selaku tuntunan. Lek masalah ketenangan, ketentraman, makom nang Gusti Allah, ibu gak ono bedane. Podo. Mungkin dari saudara-saudara sekalian sebanyak ini lebih makom dari romonya ya. Romonya kok kate makom, wong jubone akeh. Iya, saya sendiri nih. Kapan sing kate makom lek koyo aku iki? Pikirlah hanya, wong jubone akeh. Coba yang datang ini dihitung berapa ini? Lain anak dan istri. Yang setiap waktu ada kabar lewat HP, lewat bertemu dengan saya, masalah terus. Gitu. Nek sampean cuma ngatasi mungkin ya di pekerjaannya, di kantornya, atau mungkin di sawahnya, atau di dagangnya, mungkin sama keluarganya berapa. Gitu. Itu. Makanya sih maklumat sampean. Itu kan itu boleh isi. Itu. Mulai itu boleh aku. Coba itu nggak beli. Itu isi dulu. Sehingga teku. Piro itu apa? Mungkin ini masih separuhnya yang masih belum datang. Di situ. Yang setiap waktu, setiap saat melewati itu, melalui berhadapan dengan saya. Itu semuanya masalah. Kapan sih nggak dimakom-makom ini? Jubur ini akhir ini. Lah, ayo sampai jubur ini ditiru. Sampai jubur ini ditiru. Ini pembohong. Dibendung penyakit yang lucu ini supaya tidak masuk ke ini. Harapan saya untuk yang baru yang tiga ini sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, juga aturan para mursyid tentang masalah perjalanan Islam ini, yang ada di jasmaninya, yang ada juga di rohaninya, sesuai dengan tuntunan ihdinas siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan lagi, untuk yang seperti ini Rasulullah dawuh la yujazu idlakaha, ora kena den mertakake tumrap wong kang dulu. Biarpun anak sekali, saudara sekali, tidak bisa kalau masih belum haknya, sampai tidak boleh memberi beritahu. Larangan keras ini. Itu. Masalahnya apa? Ini bukan haknya manusia, ini langsung haknya Allah. Jadi jangan sampai itu memberikan tahu hak-haknya Allah kalau masih belum dihaki. Ojo misteri, saya sampai misteri kok pinter baca patok, tidak tutup nang rahmati Allah yang saya ceritakan dari awal itu tadi. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ini bentuk rahmat besar. Sekaligus sekarang ini ada peristiwa besar. Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Ini cuma tanggalnya ada pas ini tanggal 26. Mestinya tanggal 27. Cuma kita tidak salah. Sebelum atau sesudahnya kita menghormati angka 2 dan 7 itu. Setelah 7 itu tidak masuk, maka taulah yang 2, Rasulullah dipanggil oleh Allah. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina wallahu sami'un. Jadi perhitungan tanggal 27 itu bukan 27 juga dengan 7. Itu di situ. Kalau 27 itu digandeng. Jadi tidak ada hitungan 27, tidak ada 2 dengan 7. Kalau 300, 3 kosongnya 2. Itu 3 kosong-kosong. Sampai hitungan yang terbesar mungkin. Di situ. Nah, lek itu nggak berguna ini aku menyenang. Berarti yang luru itu. Apa luru itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa dekem, tidak tahu dia kedua aja. Tidak tahu dua aja dah gila. Tak tahu semua, ulangi kemudian pulang. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ayo kita hikmat menghormati peristiwanya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bulannya? Nyembah kepada Allah.
lama butuh ilallah, lama wujudu ilallah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk lama butuh ilallah, lama wujudu ilallah, karena buah sehari-hari selama 24 jam ini melaksanakan nemboki penyakit itu nang lubang sing somo, akhirnya lubang sing yang lubangnya buka. Apa mau buka? Selama 24 jam ini akhlak dan perilakunya sabar. Nah, buai sabar, wakil dan hitung. Jadi buai sabar, wakil dan hitung. Apa sabar? Krono nutup lubang lingkungan, itu naik melepuh. Lubang itu dibuka. Lah itu kesenangan di abadi yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Saudara-saudaraku yang tidak, nanti saya minta dengan hormat, kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah susu-susu. Apalagi yang akan menyempurnakan ini. Kalau dulu zamannya saya ngaji, waktu zamannya saya ngaulo nang Romo Yai Mas Buki, termasuk Romo Bayai Said, acara yang seperti ini pelaksanaannya jam 1, jam 2. Di atasnya jam 12. Ini kan masih belum jam 12. Itu, jadi mungkin mulai dulu tradisinya seperti ini. Di anak ini, saya ini wopo. Saudara-saudaraku yang tidak saya minta dengan hormat dan tinggi, ayo berselawat kepada Rasulullah SAW. Biarpun besok semestinya tanggal yang sudah ditentukan, namun karena pertemuan ini mengawali dengan peristiwanya beliau, itu dengan angka 2 dan 7 itu, mudah-mudahan kita termasuklah menjalankan angka yang 2 dan 7, supaya kita berlangsungan dengan Allah dunia dan akhirat. Jadi berlangsungan dengan Allah dunia akhirat, rezeki langgeng, pangkat langgeng, dagang langgeng, tani langgeng kabeh. Jembar wis. Allah wis jembar sabar oleh. Allah tidak sabar. Ini penyakit yang lebih apa? Siapa lagi yang akan direli? Karena untuk gila awal itu. Tidak ada bantuan orang lain yang bisa ngonteki kecuali pribadinya sendiri yang bisa ngonteki. Mari kita saksikan 3 saudara yang akan menyempurnakan perjalanan ilmunya, ilmu yakin, amalu yakinnya kepada ilmu yakinnya. Mudah-mudahan jadi tuntunan betul langgeng dunia, langgeng ngadepi nang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang sesuai dengan tuntunan yang sudah diwasiati oleh para musyrikin. Termasuk kepada saudara-saudaraku yang sing wis lawas-lawas, dengan cerita 9, 7 tidak akan masuk ini, jadikan apa namanya? Wacana baru. Pekerjaan yang baru agar supaya tidak maido nang pekerjaane wong, jogo nang pekerjaane wong, sing dijogo awake dhewe, engko muncul maneh rahasia itu kepada orang yang akan memiliki pribadinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sholawat Nabi, saya persilakan kepada Ustaz Atif untuk nanti memimpin sholawatan ini. Dan doanya saya berikan kepada untuk tawasulan